Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Ibu Bapak dalam sapaan Gembala GKI Kalideres. Perkenalkan, saya Pendeta Widya Astuti. Saat ini saya melayani di GKI Kosambi Timur Tangerang. Dan selama 2 tahun ini saya akan bersama Ibu dan Bapak dan Saudara sekalian, karena saya dipercaya sebagai pendeta konsulen menggantikan Pendeta Yeriandi. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur pagi ini Engkau masih mempercayakan kehidupan bagi kami. Dan saat ini kami akan bersama membaca juga merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan berkati kami, terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang hendak kami baca dan renungan bersama sungguh boleh meneguhkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 91. Saya akan membacakannya demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu lagu yang saya suka adalah Kidung Jemaat 405 dengan judul Kaulah ya Tuhan Surya Hidup. Sayangnya saya tidak bisa menyanyikannya saat ini karena suara saya lagi kurang baik karena batuk. Maka saya meminta salah satu anggota jemaat saya untuk menyanyikannya.
Lagu ini memiliki akar yang kuat di dalam sejarah Irlandia. Pada tahun 433 Masehi, Santo Patrick, seorang misionaris, datang ke Bukit Slane di County Meath. Santo Patrick datang pada malam sebelum hari Paskah, bertepatan dengan akan dimulainya perayaan musim semi yang bersifat penyembahan berhala. Raja Leogair telah mengeluarkan perintah bahwa tidak boleh ada api yang dinyalakan sebelum ia menyalakan api untuk menandai diawalinya ritual perayaan musim semi. Hukuman bagi yang melanggar perintah ini adalah hukuman mati. Tetapi Santo Patrick dengan berani menjadi orang yang pertama menyalakan api untuk merayakan kemenangan Kristus atas maut. Melihat keberanian Santo Patrick, Raja tidak menjatuhkan hukuman kepada Santo Patrick. Raja justru menjadi kagum dan membiarkan Santo Patrick melanjutkan pelayanannya sebagai misionaris di tanah Irlandia. Iman dan keberanian Santo Patrick yang menjadikan Tuhan sebagai yang di atas segalanya ini menginspirasi Dallin Forget, seorang biarawan abad ke-8 Masehi, untuk menulis sebuah puisi. Puisi ini kemudian menjadi bahan meditasi para biarawan di masa selanjutnya. Puisi yang ditulis dalam bahasa Irlandia kuno ini kemudian pada tahun 1905 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Mary Beale. Pada tahun 1912, Eleanor Hull mengubah puisi ini menjadi sebuah lagu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kemungkinan Mazmur 91 adalah lanjutan dari Mazmur 90 di mana Musa penulisnya. Mazmur ini disusun Musa selama perjalanan mereka melalui padang belantara. Ketika Musa melihat betapa hebatnya perlindungan Tuhan kepada umatnya dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di Mesir, dia telah melihat begitu banyak wabah yang menimpa Mesir, tetapi mereka dilindungi. Dia juga melihat berbagai ancaman hukuman dan tulah menimpa bangsa itu, sehingga sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Musa menyaksikan dalam perjalanan mereka bahaya senantiasa mengancam hidup mereka, mulai dari serangan binatang buas, singa, ular, kalajengking, kekeringan, tidak ada air dan lain-lain, tetapi Tuhan melindungi mereka. Ulangan 8 ayat 15, Mazmur 91 ayat 6 sampai 13. Dalam perikop ini, ekspresi kata-kata yang digunakan seperti melepaskan, menudungi, melindungi, tidak usah takut, tidak akan menimpamu, meluputkan, membentengi, menyertai, memiliki makna yang sama, yaitu Tuhan menyelamatkan. Pengulangan makna kata yang sama untuk menekankan berbagai tindakan Tuhan, mengajak umatnya dari bahaya yang mengancam mereka. Di satu sisi, dia mengilustrasikan Tuhan seperti induk burung dengan sayapnya, dia melindungi anak-anaknya dari pemangsa. Ayat 6. Ketika menggunakan sayap menggambarkan pemeliharaan penuh Tuhan dari semua sisi. Di sisi lain, dia mengilustrasikan Tuhan sebagai perisai dan pagar tembok untuk perlindungan dari musuh. Ayat 4b menggambarkan perlindungan Tuhan dari semua penjuru mata angin, perlindungan dari depan, belakang, dari samping, kanan, dan kiri. Dengan menggunakan dua ilustrasi ini, penulis sedang menggambarkan tentang Tuhan yang melindungi segenap hidup mereka dalam pembaraan. Ungkapan perasaan seperti itu
Seluruhnya terucap dari mulut mereka yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Itu terlihat jelas di Mazmur 91 ayat 1-2 sebagai berikut. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kata duduk dan bermalam yang digunakan dalam ayat ini sebenarnya berarti untuk mengambil tempat tinggal permanen. Artinya, ia mengingatkan kita untuk tetap berada di hadirat. Karena itu adalah tempat tinggal yang permanen. Kalimat selanjutnya yang mengatakan dalam naungan yang maha kuasa. Naungan menurut definisi adalah tempat perlindungan atau penutup. Seperti ketika kita bernaung di bawah atap atau payung dari panas sinar matahari dan hujan. Jika sinar matahari sangat panas, kita mencari tempat berteduh atau bernaung dari panas dan hujan. Dan kita akan berlindung dari panas dan hujan yang menimpa kita. Pengingat bagi kita, terutama ketika menghadapi kesulitan, bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Panas terik dan masalah yang menghantam dengan keras, berat itu adalah perjuangan di mana kita harus tetap berjalan, walau susah payah, tetapi semua akan dilewati. Tekanan dan stres bisa terasa menyesakkan, seperti teriknya matahari di musim panas. Namun Tuhan membisikkan kebenaran yang kuat dan pasti, yaitu berjalan di bawah naungannya, dan itu adalah tempat yang aman. Terkadang, mungkin secara tidak sengaja, dalam kesibukan atau kesulitan hidup, kita mungkin berusaha untuk bertahan hidup sendiri. Kita lupa bahwa apa yang paling kita butuhkan, yaitu perlindungan Tuhan, tersedia secara bebas bagi mereka yang mencintainya dan berjalan di bawah perlindungannya. Kidung Jemaat 405 menjadi bagian renungan kita hari ini. Kaulah Tuhan surya hidup, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau berkenan, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam kuasa surgawi, Engkau kuasa. Kiranya Tuhan yang menjadi tempat pertama dalam hidup kita, sebab tanpa Dia kita bukan apa-apa. Tuhan melindungi, menyertai, dan memberkati hidup kita. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur jika pada pagi ini Tuhan mengizinkan kami untuk merenungkan bagian firman Tuhan, mengingatkan kembali kepada kami bahwa Allah adalah tempat berlindung dan berteduh kami. Kala kami mengalami berbagai pergumulan dan tantangan hidup, kadang-kala kami bingung, gelisah, resah, khawatir, bahkan kadang putus asa. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, Engkau tempat perlindungan kami. Biar di dalam menghadapi berbagai tantangan, kami sungguh ingin menyerahkan seluruh hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Kau menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Kau juga yang akan memampukan kami menjalani hidup yang penuh tantangan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan senantiasa beserta kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.